Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis 10 saham yang mana seperti video kemarin. Jadi yang mana saya akan menganalisis 5 saham yang mengalami koreksi hari ini dan 5 saham yang hari ini mengalami kenaikan ya. Apakah yang hari ini minus itu apakah dia ngejebol support atau hanya koreksi atau retest kembali ke area support. Dan yang mana ketika saham ini naik apakah dia malah breakout atau masih tertahan di area resisten. Jadi kita lihat nanti dari 10 saham ini apakah action yang bisa kita lakukan dari pergerakan saham-saham itu hari ini ya. Hari ini tanggal 21. Oke. Jadi sebelumnya kita lihat dulu untuk IHSG hari ini ternyata dia masih tertahan ya di area resisten ini, dimana itu adalah resisten sebelumnya dan sempat di breakout di sini ya, sempat di breakout dan kembali closingnya turun di bawah area ini. Dan kemarin juga di sini tanggal 18 itu tertahan ya di sini, dan tadi tanggal 21 hanya ekornya aja menyentuh, dan kemudian kalau bisa kita lihat di sini dia masih tertahan di bawah garis MA10 ya ini garis hijau ini saya buat adalah MA5 ya, MA5, dan dia sekarang masih berada di atas garis MA10-nya. Jadi di sini kalau secara tren sendiri saham IHSG ini sekarang masih tetap uptrend ya, masih tetap uptrend, di mana garis MA5 masih berada di atas garis MA10 dan MA10 masih berada di atas garis MA20. Dan secara tren besar sendiri garis MA20 masih berada di atas garis MA50 dan garis MA50 masih berada di atas garis MA100 dan MA100 berada jauh di atas garis MA200, menandakan trennya masih sangat-sangat bagus ya, masih sangat bagus di sini. Di area ini kita lihat aja di sini sendiri masih ada tren garis support trend line-nya, apakah dia akan berhasil mendaki sampai ke atas ini ya. Jadi untuk skenario sendiri saya buat cari dulu ininya, kok belum ada di sini. Oke, apakah skenario akan seperti ini ya? Sini menembus dan retest di sini dan kemudian lanjut uptrend ya, tetap di jalurnya ini. Oke, kita lihat aja nanti apakah IHSG berhasil nge-breakout area ini ya. Oke, jadi seumpama kalau dia berhasil nge-breakout area ini tentunya akan sangat-sangat bagus di saham-saham yang kita miliki ya. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke saham-saham. Yang pertama adalah 5 saham yang hari ini mengalami kenaikan ya. Pertama ada saham Trin. Maaf, saya gunakan ini. Yang pertama ada Trin. Nah, saham Trin ini sendiri sekarang masih, kalau secara trennya sendiri masih bagus ya. Garis MA50 masih berada di atas garis MA200. Terus kalau kita lihat sekarang dia masih berada di atas area ini ya, dimana area ini adalah area resisten sebelumnya dan kemudian di breakout, tertahan di sini, reject, dan kemudian retest di area sini. Oke, di sini retest, di sini juga sempat retest, dan sekarang dia kemarin sempat retest cuman masih tertahan di area ini, di harga ini. Oke, coba kita lihat kalau kita masuk sekarang apakah masih bagus risk rewardnya atau enggak ya. Misal di harga 400, closingnya tadi 484 ya. Oke, dan kalau kita masuk di situ cut loss kita sekitar 17,77% ya, dimana itu di bawah area ini dan di bawah garis MA50 nya, dan resisten harapan kita dia bisa sampai ke area sini kalau maksimalnya sekitar ini ya, di harga 708 sekitar 45,45. Tapi kalau kita cari untuk resisten minornya sendiri di area sini ya, kemungkinan ya di sini yang pertama kali adalah di sini di harga 548 ya, jadi sekitar 13%. Oke, jadi seperti itu. Kalau kita mau masuk sekarang kita harus tahu resikonya berapa ya. Resikonya kalau kita masuk sekarang cut loss kita tentunya terdekatnya adalah di bawah garis MA50 nya, karena kalau di atas MA50 nya juga masih nanggung ya. Pasti dia kalau sampai di MA50 dia akan kembali mental ke atas untuk saham Trin ini. Jadi ini pilihan untuk kalian. Jadi di sini juga ada resisten minornya. Jadi kalau kita mau masuk di harga sekarang 484, kita punya resiko sekitar 18% kalau dia turun ke bawah, dan resisten terdekat kita ada 13,22%. Tapi kalau dia maksimalnya bisa sampai ke atas ini, dimana ini area rejection sebelumnya, jadi itu adalah area resisten, ada kemungkinan kita akan dapat sekitar 45,87%, dimana kalau bisa kita lihat sendiri dari trennya sendiri saham ini masih sangat-sangat bagus. Oke, jadi di situ tadi ya, di situ kesimpulannya, kalau kalian mau ambil saham ini sekarang juga kalian harus tahu resiko di sini, atau kita tunggu dia kembali retest lagi ke area sini untuk mempersempit persentasi cut loss kita dan untuk memperlebar persentasi take profit kita. Jadi terserah, itu pilihan yang mau masuk sekarang atau tunggu dia retest dulu, atau tunggu dia breakout sekalian dari di atas area ini dan cut lossnya bisa di bawah sini aja.
seperti ini ya, dan resistennya bisa di atas ini. Jadi pilihan ada dua. Pertama kita masuk ada tiga. Pertama kita masuk di harga penutupan hari ini di 484 hari ini tanggal 21 Maret ya. Atau kita tunggu retest di bawah sini, atau udah mendekati garis MA50 kita ambil. Atau kita tunggu dia breakout di area sini dengan cut loss-nya 1 titik di bawah area sini. Kalau kita ambil di area sini tentunya cut loss kita tetap di bawah garis MA50 atau maksimalnya di bawah garis MA200-nya. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham ini, selagi dia masih berada di atas garis MA50, trennya masih bagus, kalian bisa tahan terus sampai dia ngejebol garis MA50-nya. Artinya kalau dia sudah ngejebol garis MA50-nya, trennya akan berubah. Jadi dimana dia awalnya uptrend akan berubah menjadi downtrend. Jadi ditambah lagi, dikonfirmasi lagi kalau sampai dia ngejebol MA200-nya, berarti sudah benar-benar terkonfirmasi dia sudah mulai downtrend, dimana garis MA50 akan ngejebol garis MA200 kalau candle-candle juga bergerak di bawah garis MA200-nya. Oke, kita lihat dari RSI-nya di sini. Saya buatkan aja garis di area 50. Oke, di sini dia sudah terpantul ya, terpantul di area 50 ini, dan area 50 menjadi area supportnya. Di sini terpantul lagi dan naik, dan di sini juga sempat turun dan sudah mulai ke atas ya, garisnya ini sudah mulai terbentuk golden cross, dimana dia mau memotong garis ungu ini, mau memotong garis kuningnya. Oke, jadi ada kemungkinan dia akan kembali naik dulu ya, naik dulu, dan kita lihat nanti di sini apakah dia terpental turun ke bawah atau malah berhasil breakout dari saham trend ini. Oke, selanjutnya kita akan lihat yang mengalami kenaikan lagi hari ini adalah Indosat. Oke, Indosat ini sendiri hari ini naik sekitar 1,42% ya. Kalau dari secara trennya sendiri, saham ini masih downtrend ya, dimana garis MA50 masih berada di bawah garis MA200, dan ini candle-candle konsisten tetap di bawah garis MA50, dimana garis MA50-nya ini berfungsi atau bertugas menjadi area resisten di sini. Dan kita lihat juga sekarang ini adalah area dimana, coba saya lihat dulu, nggak ada apa-apa di sana. Ini adalah area, bisa dibilang area support ya, area support di sini area support, dan di sini juga area support, dan di sini area support, dan di sini area supportnya di breakdown ya, di breakdown turun, dan di sini sempat retest di candle doji ini tanggal 10 Maret, dan dia masih tetap konsisten di bawah area sini. Oke, berarti untuk saat ini sendiri saham Indosat ini juga coba kita akan cari lagi area supportnya selanjutnya. Ini saya hilangkan aja biar nggak bikin ribet ya, ini karena udah lampau, kita hapus saja. Oke, kita akan cari area support selanjutnya. Oke, mungkin di sini ya. Saya panjangkan aja. Oke, jadi untuk saat ini, untuk saham Indosat ini kita bisa tunggu aja dia di area sini ya. Di area sini, kalau ini saya buatkan area resisten downtrendnya seperti ini. Oke, berarti kalau kita lihat dari sini, di sini dia masih berada di bawah area resisten downtrendnya ya. Jadi kita bisa tunggu aja dia di area ini untuk saat ini. Untuk yang mau trading di saham ISAT ini, kita bisa tunggu aja di area sini, di bawah sini, dimana itu adalah area support sebelumnya di sini ya, area pantulan ya, ketika dia breakout, dan sini dia adalah area retestnya. Dan kita bisa masuk aja ketika dia sudah ke area sini. Jadi untuk saat ini kan nanggung ya, di sini udah dekat dengan area resisten. Kita bisa tunggu di area sini di harga, misal di harga 4.900. Cut loss-nya 1 tick aja di bawah area ini, dan harapan kita bisa di area resisten ini, misal di sini di harga 5.525, jadi sekitar 12,76%. Dan apabila kita punya saham ini dan ternyata dia nge-breakout area ini, dan di sini dia bertahan di area ini atau closingnya di area ini, misal di harga 5.800, kita bisa hold aja, bisa tahan aja, karena dia pertama sudah breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini, dan sudah breakout juga dari area supportnya ini. Oke, jadi ada kemungkinan dia akan melaju ke resisten selanjutnya, jadi seperti itu. Oke,
Jadi itu pilihan yang pertama. Atau pilihan yang kedua, kita bisa ambil ketika dia breakout dari area ini ya, breakout dari area ini dengan cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini. Nah di sini, dan coba kita lihat MA-nya di mana. Oke, berarti dia kalau dia sudah breakout dari area ini juga, berarti dia juga candle-candle juga sudah berada di atas garis MA50-nya, mengindikasikan saham itu akan sudah mulai, indikasinya sudah mulai bagus ya. Oke, jadi kalau kita masuk di atas harga ini ketika dia breakout dan bergerak di atas garis MA50, tentunya resisten kita harapannya pertama di sini ya, di MA200 ini, dimana MA200 kalau candle-candle berada di bawah, dia akan berfungsi menjadi area resisten. Oke, jadi tadi dua kondisi ya. Pertama kita tunggu dia turun di sini, atau kita tunggu dia breakout sekalian. Jadi kalau untuk saat ini saya tidak menyarankan untuk kita masuk ya, karena dia sangat-sangat dekat dengan area resistennya. Coba kita lihat di sini, kita masuk di sini ya. Kita masuk di sini dengan cut loss kita di area sini sudah sangat-sangat lebar ya, sekitar 12,56%, dan kalau bisa kita lihat resisten kita itu cuma sekitar 3,26%, jadi itu nanggung. Jadi mending kita tunggu aja di area sini, di harga rank harga sekitar 4.900 atau mentoknya di bawah 4.775 ya, terendahnya. Oke, jadi kita bisa masuk di area itu dengan resisten kita harapannya pertama di sini, kalau dia berhasil breakout di area di atas area ini, dia bertahan di atas area ini, misal di harga 5.000 berapa tadi? 5.800, dia bertahan di situ, kita bisa hold dulu. Kita bisa hold dulu dengan harapan kita dia akan ke area resisten MA 200-nya ini. Oke, kita lihat dari RSI-nya sendiri di sini sudah mendekati area 50 ya. Area 50, dan sini area 50 menjadi area resisten, dimana ketika di sini ya sampai ke area 50 dan kemudian turun, di sini juga sempat ngejebol dan kemudian turun. Jadi dia sekarang sudah mendekati area 50 dan ada kemungkinan dia akan kembali turun ke harga ke area 30 ya. Nah, jadi ya untuk saat ini bagusnya kita bisa tunggu aja dia di sini ya untuk saham Indosat ini kalau mau tradingnya. Tentunya ini masih trading istilahnya tektok ya, main cepat aja ya, karena dari trennya sendiri saham ini sedang jelek ya, sedang downtrend. Oke, tapi tetap aja walaupun saham itu downtrend, kita tetap bisa ada kemungkinan dapat cuan. Oke, selanjutnya ada LPPF. Oke, LPPF ini ternyata tadi berhasil, coba ini di 6000. Oke, berarti LPPF ini tadi berhasil breakout ya, berhasil breakout dan bertahan di atas harga 6.250 ya, dimana 6.250 itu di sini adalah area, bisa kita lihat. Oke, di sini ada area supportnya ya di sini. Saya paskan dulu. Oke, di sini ada area support, di sini juga ada area support. Di sini ya, di sini ada support, di sini sempat menjadi resisten, dan resisten di breakout dan kemudian di breakdown di sini, dan kemudian di sini sempat ada retest ya, di sini bisa kita lihat, sini ada retest di harga 6.250 nih, dan ternyata dia tadi closingnya 1 tick di atas area ini di harga 6.275, berarti secara tidak langsung dia sudah breakout ya. Oke, jadi saham LPPF ini sendiri pertama dia trennya bagus, dan sekarang dia bisa dibilang sentimennya bagus ya, karena bentar lagi mau lebaran. Jadi biasanya saham-saham mall-mallan, terus supermarket, terus saham-saham istilahnya tempat perbelanjaan itu biasanya ada sentimen ya. Oke, karena kan bakal rame ya matahari ini nanti ketika mau lebaran. Oke, jadi di sini kalau bisa kita lihat sendiri, kalau di sini kita bisa masuk ya, bisa masuk karena dia sudah breakout. Misal kita dapat harga di harga 6.300 lah, misal kita genapkan dengan cut loss kita 1 tick aja di bawah area ini, dengan harapan kita di sini Fibonacci ekstensinya di harga 6.950, jadi ada kemungkinan dia sampai ke sini di persentasenya 30,32%. Dan kalau cut lossnya kita bisa di harga 6.175, kalau mau maksimalnya bisa di bawah area sini ya. Cuman itu udah sangat-sangat lebar ya, di sini itu udah sekitar 16% sendiri, dimana ini adalah area sebelumnya adalah area support dan resisten sebelumnya di sini. Tapi itu udah sangat-sangat lebar ya, sangat-sangat lebar di sekitar 16,27%. Jadi kalau mau cut loss di sini aja, di bawah 1 tick aja di bawah area ini. Jadi kita ketika dia turun kita bisa jual dulu dan kita tunggu dia di area sini lagi, dan harapan kita di area resisten ini. Tapi sepertinya di sini dari volumenya juga lumayan masih kecil sebenarnya, volume masih kecil, tapi di sini dia sudah posisinya sudah nge-breakout. Oke, jadi kita bisa aja coba masuk
Coba masuk di area 6300 misal, dan cut lossnya 1 tick aja di bawah area ini. Kita lihat apakah dia berhasil naik apa atau malah kembali turun ke area sini untuk saham Apple PF ini. Oke, seperti itu. Dan itu juga bisa kita sesuaikan dengan nanti analisis bid offer dan transaksi asing ya. Coba kita lihat dari ini ya, transaksi hari ini RPPF. Oke, tanggal 21 hari ini ada dari domestik sendiri ada akumulasi ya. Di sini ada BK akumulasi dia masih punya barang sebanyak 16.000 lot di harga 6.222, dan asing juga akumulasi hari ini dibeli 3,6 miliar. Oke, RX juga rata-rata dia punya 6.222. Coba kita lihat hari ini closingnya dia di 6.275. Oke, berarti kalau secara rata-rata tadi broker-broker yang masih akumulasi tadi masih borong banyak tadi, dia udah untung ya, udah profit ya, dan sekarang dia masih hold saham LPPF ini. Oke, jadi masih ada kemungkinan saham ini kan sedang diakumulasi di sini ya. Jadi masih ada kemungkinan saham ini akan masih lanjut naik ya secara broker summary-nya. Tapi kalau di sini kita lihat secara RSI-nya dia sudah over ya, sudah melewati area 70, jadi tinggal nunggu dia jatuhnya aja. Tapi nggak menutup kemungkinan juga misal di posisi seperti ini ya, dia sudah naik dan kemudian ya turun tapi di sini masih naik ya. Sini naik, di sini turun, tapi di sini dia kembali naik lagi, dan kemudian dia di sini kembali naik lagi ya. Oke, baru kemudian turun masuk ke dalam. Jadi dari RSI sendiri di sini bisa dibilang sudah harganya sudah mahal ya, sudah mahal. Jadi sebenarnya agak beresiko ya kalau dari RSI sendiri kita lihat juga udah mahal ya. Oke, tapi itu tadi ya, terserah ya, kita juga namanya di saham itu kita punya resiko yang harus kita terima. Jadi kalau emang mau masuk coba-coba kita di harga 6.300, cut lossnya 1 tick aja di bawah area ini, takutnya dia kembali turun ke area sini. Oke, kalau secara trend sendiri saham ini sedang bagus ya, garis MA50 masih berada di atas garis MA200, dan candle-candle kuat berada di atas garis MA50 nya, dan secara broker summary juga dia sedang diakumulasi. Oke, selanjutnya ada saham SMMT. Oke, saham SMMT ini sendiri kan ternyata dia sudah breakout lagi ya, breakout lagi dari area 920, dimana area 920 itu adalah sebelumnya ini adalah area support ya. Di sini ada support, bisa kita lihat di sini ada support, dan itu sudah di breakout ya. Coba tadi saya cari lagi. Ini ada area. Oke, di sini ada area resisten, dan di sini juga ada area apa ya istilahnya, area retest ya di sini. Coba kita lihat. Sekarang dia harganya di 990 ya. Oke, jadi ini Fibonacci extension saya hapus saja karena masih ada resisten sebelumnya. Oke, di sini coba kita misal masuk di harga ini. Kita lihat untuk risk rewardnya. Ini 1 tick di bawah area sini dan resistennya di sini. Oke, jadi masih aman ya, masih aman kalau kita masuk di harga 9.900. Secara trennya sendiri saham ini masih bagus ya, garis MA50 masih berada di atas garis MA200. Ini saya hapus saja tangga-tangganya ini yang di tengah sini. Oke, jadi di sini kita masuk di harga 990 dengan cut loss kita 1 tick di bawah area ini. Misal di harga 905, jadi 8,59%, dan resisten kita selanjutnya terdekat ada di harga 1110 ya, jadi sekitar 12,12%. Jadi seperti itu. Kalau kalian yang belum punya dan ingin masuk di saham SMMT ini, kita bisa langsung masuk ya, langsung masuk di sini kalau mau masuk. Tapi resiko kita harus tahu ya, sekitar 8,59% kalau dia bergerak turun, dan resisten terdekat kita ada di sini 12,12%. Jadi di situ itu pilihan pertama, bisa langsung masuk, atau pilihan kedua kita tunggu dia retest di sini, kembali ke bawah sini untuk memperkecil tingkat cut loss kita dan memperlebar tingkat take profit kita. Atau ternyata kalau dia nggak turun, kita tunggu aja dia breakout di atas area sini, kita ambil dan cut loss 1 tick juga di bawah area ini. Selanjutnya kita lihat lagi area resistennya. Coba oke, di sini juga ada area resisten ya. Dan kebetulan di sini juga ada sentuhan lagi ya, sentuhan ekor di sini menjadi area retest ya, retest kembali naik ke atas. Oke, jadi itu juga bisa kita pertimbangkan untuk resisten selanjutnya.
Oke, jadi ketika dia sudah breakout dari area ini, kita bisa ambil dengan harapan kita dia sampai ke resisten yang ini di harga 1215, jadi sekitar berapa itu? Sekitar 7,53% dengan cut loss kita 2,66%. Tentunya kita tergantung ambil di harga berapa ya. Misal kita ambil di harga 1120, cut loss kita di harga 1100 itu cuma 1,79% dan resisten kita adalah 8,48%. Oke, jadi tadi 3 kondisi ya. Kalau yang belum punya, kita bisa ambil sekarang di harga closing hari ini, atau kita tunggu dia retest lagi ke area sini, atau kita tunggu dia breakout sekalian. Oke, seperti itu. Jadi untuk yang punya saham ini kita masih bisa hold terus, masih hold panjang selagi garis MA50 masih berada di atas garis masih berada di atas garis MA200 dan candle-candle masih kuat berada di atas garis MA50, kita masih bisa hold panjang ya, kalau emang tujuannya untuk swing jangka panjang ya untuk saham SMMT ini. Oke, dari RSI sendiri juga sudah bisa dibilang sudah mahal dari sini, sudah keluar dari area 70-nya. Oke, kita lihat aja nanti apakah dia kembali retest ataukah breakout di atas area ini. Oke, selanjutnya saham BOS. Oke, BOS ini secara tren sendiri ini saya belum pernah saya analisis ya sama sekali ya. Saya hapus dulu. Cuman bisa dibilang ini adalah saham gorengan ya, saham gorengan. Cuman nggak apa-apa, ini saya analisis saja, lagi pingin. Oke, di sini juga trennya lagi downtrend, di mana garis MA50 di sini sempat hampir terjadi golden cross ya di sini, di mana candle-candle tetap berada kuat di atas garis MA50-nya, tetapi di sini ternyata dia ngejebol garis MA50 lagi. Jadi seharusnya dia terjadi golden cross dan nggak kuat ya. Kemudian kembali turun ke bawah, tapi di sini dia sudah bergerak kembali ke atas ya, kembali naik ke atas, di mana dia sudah bergerak kembali ke atas garis MA50 dan MA200-nya. Oke, jadi trennya tapi masih downtrend, tapi dia sudah ada usaha ya, ada indikasi dia akan bergerak naik. Coba kita buat dulu untuk area resistennya. Oke, di sini adalah area rejectionnya. Di sini area rejection ketika menyentuh sini dan turun, ketika sampai di sini dan kemudian turun, di sini juga sampai di sini dan kembali turun untuk areanya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi, itu adalah area resisten tertingginya ya, tertinggi terdekatnya. Kita akan cari lagi di area sini. Oke, di sini ya. Sini adalah area resistennya. Jadi sekarang dia posisinya sedang bisa dibilang sedang tertahan ya, masih berada di area ini dan dia belum berhasil breakout. Apakah nanti dia berhasil breakout atau enggak dari area ini? Coba kita lihat lagi tadi MA-nya di mana? Oh, di situ ya. Semuanya di bawah masih an. Coba kita lihat lagi untuk area supportnya. Mungkin ini bisa kita pertimbangkan. Ini adalah area support sebelumnya dan ini adalah area resistennya. Jadi kemungkinan kalau dia ternyata nanti reject dari area sini, ada kemungkinan dia akan sampai ke sini. Jadi misal untuk kalian yang ingin beli saham BOS ini, kita bisa tunggu di area sini aja. Dengan cut loss kita 1 tick di bawah area ini. Kalau di bawah sini juga sudah terlalu lebar ya. 1 tick aja di bawah area sini dengan harapan kita sampai ke resisten sebelumnya di sini di harga 100, jadi sekitar 26,58%. Tapi kalau ternyata dia nggak turun, dia nggak reject dari area sini, kita bisa ambil aja ketika dia breakout sekalian. Breakout dengan cut loss kita tetap 1 tick aja di bawah area ini, dan resisten kita di sini, di area ini ya, dimana ini adalah area rejection sebelumnya. Jadi sekitar di harga 123, untuk persentasenya 20,63%. Oke, seperti itu. Jadi tunggu aja saham BOS ini di 2 kondisi ya, tunggu dia retest ke area sini atau tunggu dia breakout untuk kita mulai masuk kalau yang belum punya. Tapi kalau yang sudah punya saham ini bisa kita pertimbangkan area MA50 dan MA200 nya ya. Kalau dia sudah ngejebol lagi garis MA50 nya, ada kemungkinan ya udah kita keluar aja dulu, dia akan masih akan lanjut downtrend lagi kalau dia masih ngejebol garis MA50 nya. Oke, selanjutnya oke, berarti tadi udah 5 saham ya, udah 5 saham yang hari ini mengalami kenaikan ya, dan BOS ini sendiri dia mengalami kenaikan sekitar 16%. Jadi selanjutnya adalah 5 saham yang hari ini mengalami koreksi. Kita lihat aja dia koreksinya
koreksi retest ke area support atau koreksinya nge-breakdown area support. Yang pertama adalah saham Cepin. Oke, saham Cepin ini sendiri dia ternyata kembali retest ya, tapi dia masih retestnya masih di area support di sini, dimana area support di sini adalah area support, di sini area support, dan kemarin dan hari ini dia masih kembali retest ke area support nih, jadi bisa dibilang masih aman ya untuk saham Cepin ini sendiri. Kalau dari secara trennya sendiri masih downtrend, garis MA50 masih berada di atas di bawah garis MA200, dan kalau di sini bisa kita lihat garis MA50 bisa berubah, bisa dijadikan acuan sebagai resisten terdekat ya di sini. Oke, jadi di sini kita tinggal tunggu aja nanti pantulannya. Kalau seumpama nanti muncul candle hijau lagi dan kita masih sempat masuk dan risk rewardnya masih oke, kita bisa masuk ya di saham Cepin ini. Tapi untuk saat ini kita pantau aja dulu. Dimana di sini bisa kita lihat dia mental ya ternyata dari area 50. Kalau dari RSI-nya dia mental dari area 50, dan apakah dia akan sampai ke area 30 ini? Kalau sampai ke area 30 berarti ini otomatis harganya akan nge-breakdown ya, akan tembus ya, dan akan sampai ke sini misalnya ke resisten ini. Oke, jadi kalau seumpama dia nanti nge-breakdown lagi dari area ini, ya udah kita tinggalkan dulu aja, karena berarti dia breakout ini gagal ya, breakoutnya gagal, jadi dia kembali turun ke bawah sini dan menjadikan area support area resisten downtrend ini menjadi area support downtrendnya. Di sini bisa kita lihat, kita buat garis aja seperti ini. Oke, jadi kalau seumpama dia di sini nge-breakdown juga, jadi ini adalah area resisten downtrend yang baru, dan ini adalah area support downtrendnya yang lama, yang sebelumnya adalah resisten yang di breakoutnya. Oke, jadi kita pantau aja untuk saham Cepin ini pergerakannya seperti apa, apakah dia besok nge-breakdown ataukah kembali mantul, ada pantulan di area sini. Oke, tentunya kalau dia kembali mantul dan resisten pertama kita adalah di MA50 dan maksimal terdekatnya ada di area sini ya. Tentunya kalau dia nge-breakout juga, kita akan bisa ada sampai ke sini, ke area resisten yang ini. Oke, selanjutnya kita lihat saham INTP. Oke, INTP ini sendiri dia hari ini minus 3,19% ya, dan dia masih posisinya masih nanggung ya, masih berada di bawah area resisten downtrendnya, dan kemarin sebenarnya tanggal 18 dia sudah nge-breakout ya, udah bergerak di atas garis MA50, dan ternyata hari ini dia reject lagi, bergerak di bawah garis MA50-nya lagi. Jadi ada kemungkinan saham ini masih lanjut downtrend ya, selagi dia masih berada di bawah garis ini. Kita, untuk saran saya, jangan masuk dulu, kita lihat aja dulu dia bergeraknya kemana. Oke, kita cari dulu untuk ini. Di sini mungkin bisa jadi area support minornya ya, di sini, dimana ini adalah area supportnya dan di sini juga area supportnya. Jadi kita bisa tunggu aja di sini. Misal kita masuk di sini, cut lossnya kalau di sini terlalu lebar, udahan satu tick aja di bawah area ini, dan resisten kita di area sini. Oke, jadi ini adalah resisten downtrend kita untuk menjadi acuannya kalau kita ngambil di harga ini, dimana ini adalah area pantulan sebelumnya. Oke, jadi untuk NTP ini posisinya masih downtrend, terlihat jelas di sini masih dead cross ya, garis MA50 masih berada di bawah garis MA200-nya, dan candle-candle masih bergerak di bawah garis MA50-nya. Oke, jadi kita bisa tunggu aja untuk saat ini, karena dia posisinya masih di atas, masih nanggung. Kita bisa tunggu aja jemput di harga 9.900. Oke, di sini juga bisa kita lihat dari RSI-nya sendiri, dia sudah mental ya dari area 50. Saya paskan dulu. Oke, dia mental di sini, udah sempat nge-breakout dan kemudian kembali masuk ke bawah area 50. Jadi ada kemungkinan dia akan turun ke sini, atau malah kalau di sini tembus juga berarti akan turun ke area sini, di mana area ini adalah area support sebelumnya. Di sini. Sini support, di sini area retestnya, dan apakah dia akan kembali ke area sini atau enggak ya. Oke, kita lihat aja nanti untuk saham INTP ini pergerakannya seperti apa. Selanjutnya ada saham INKP, hari ini juga mengalami penurunan, padahal IHSG-nya naik ya, positif hari ini, dan dia masih berada di dalam area ini ya, area konsolidasi, bisa dibilang area pennant-nya. Oke, jadi dia belum jelas terbentuk apakah akan menjadi bullish pennant atau menjadi bearish pennant. Jadi dia masih berada di dalam area ini. Di sini kemarin juga sudah sempat breakout ya, tapi ternyata false breakout dan kembali lagi masuk ke dalam sini dan masih tertahan di area ini, dimana ini adalah area support dan resisten sebelumnya ya. Oke, dan dia kembali lagi masuk ke dalam. Jadi kita untuk saham INKP ini kita pantau aja dulu, ini saya hapus aja dulu. Kita pantau apakah dia kembali breakout ke atas atau dia breakdown ke bawah ya. Jadi kalau dia misal breakdown ke atas, dia akan bergerak misal seperti ini. Ini saya ambil contoh dari atas ini aja. Salah, kebablasan.
Misal saya ambil seperti ini, breakout, retest, dan sampai ke area sini. Ini berarti sudah terbentuk pola bullish pennant. Tapi kalau ternyata dia nge-breakdownnya ke bawah seperti ini, retest di sini dan kemudian ke sini, berarti ini adalah pola bearish pennant. Jadi kita akan lihat mana pola yang akan terbentuk setelahnya di saham INKP ini, dimana dia sudah saat ini sudah posisi sudah terpojok ya, dia breakout ke atas atau dia malah breakdown ke bawah. Oke, jadi untuk saham INKP ini sama seperti saham INTP sebelumnya, kita hanya bisa pantau dulu dia bergeraknya akan kemana. Kalau dari RSI sendiri sekarang dia masih di area 50 ya. Saya buatkan garis aja biar kelihatan. Oke, 50. Dia sekarang sudah breakout ya, tapi dia udah menungkik lagi ke bawah. Apakah dia akan mantul ataukah ngejebol lagi area 50? Dan ini benar-benar dia sedang di area 50 ya untuk RSI-nya. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham kios yang hari ini juga mengalami koreksi. Oke, kios kita lihat. Kios hari ini ternyata dia reject ya, dimana area saya buatkan kemarin area support uptrend seperti ini, dan ternyata dia kembali reject ya. Ini saya hapus saja, berarti sudah nggak guna, dan dia sudah bergerak di bawah area ini, dimana ini adalah area terkuatnya, bisa dibilang ada terkuatnya, dimana ada area resisten dan di sini adalah area retestnya. Di sini juga area supportnya dan sempat di breakdown dan di breakout lagi di sini dan retest tetap di atas sini, dan kemudian dia di sini ngebreak lagi. Oke, jadi di sini saya hapus saja, berarti sudah nggak guna ya, nggak guna. Oke, harapan kita kita buatkan lagi area di mana area area support selanjutnya. Oke, mungkin di sini ya. Di sini bisa kita lihat ini adalah area sempat menjadi area support di sini, dan kemudian di sini menjadi area resisten. Sini area support dan agak kacau emang di sini karena emang lagi jelek ya pembeliannya. Dan di sini juga ternyata ada area retestnya. Sebentar ya, break dulu. Oke, jadi untuk saham kios ini kita bisa tunggu aja di bawah area ini ya, dimana ini adalah area support sebelumnya. Misal kita masuk di sini, nih, dan cut loss kita satu tick aja di bawah area ini. Di sini misal di harga 300 dan kita masuknya di harga 330, atau kita kecilkan lagi di harga 324 misalnya. Dan resisten kita di sini ya, di mana ini adalah area support sebelumnya ya, di mana ini adalah support sebelumnya. Jadi sekitar 45,68%. Wow, lumayan ya. Lumayan banyak ya berarti. Oke, jadi kita untuk saham kios ini kita awasi aja dia apakah turun ke bawah, langsung babas ke bawah, atau kembali dia breakout ya. Kalau dia kembali breakout ke atas, kita bisa ambil juga di atas sini dengan cut loss kita juga satu tick di bawah area sini, dan resisten terdekat kita adalah di resisten terdekat sebelumnya ya di sini. Oke, misal kita ambil ketika dia breakout. Jadi ada dua kemungkinan nanti di kondisi ini. Untuk saat ini kita jangan masuk dulu, tapi kita akan lihat apakah dia akan kembali ke area sini atau dia kembali breakout ke atas. Jadi ketika dia kembali ke area sini, kita tunggu, kita ambil ketika risk reward kita oke, kita masuk. Dan kalau ternyata dia nggak turun, kita tunggu ketika dia kembali breakout ke atas area ini. Oke, seperti itu. Kalau dari RSI nya sendiri di sini bisa kita lihat dia mantul ya, kepental dari area 50. Saya paskan dulu. Oke, di sini dia mental ya, ternyata dia udah naik dan sampai hampir mendekati area 50 dan kemudian kembali turun. Jadi kita tunggu aja dia kembali turun ke area 30 ya untuk RSI-nya. Jadi ada kemungkinan ke area 30 ini dia akan sampai ke area sini. Oke. Kita lihat aja nanti seperti apa kedepannya untuk saham kios ini. Jadi untuk saham kios ini kita bisa tunggu turun atau kita tunggu kembali breakout lagi ke area atas. Oke, kalau dari trennya sendiri masih downtrend ya, masih downtrend, dan di sini juga candle-candle masih kuat berada di bawah garis MA50, dan dengan catatan ini garis MA50 dan MA200-nya sangat-sangat berjarak ya. Oke, sangat-sangat jauh, jadi menandakan strong downtrend untuk saham kios ini. Selanjutnya ada saham nikel. Oke, nikel ini saya hapus dulu, ternyata dia reject ya, reject berarti ini untuk Fibonacci ekstensinya belum guna, kita hapus aja dulu. Dia kemarin reject, di sini adalah area resisten setelah dia breakout ya, breakout dari area ini dan breakout juga dari area ini, dimana ini adalah area support sebelumnya dan ada area resisten juga. Dia breakout, retest di sini dan sampai ke area sini dan reject, dan kemudian sampai ke atas ini lagi dan sempat breakout ya, bertahan di atas area ini dan kembali reject lagi dan tertahan di sini, dan kemudian kemarin sempat breakout ya,
breakout dan kembali reject lagi, turun closingnya sampai di bawah sini. Dan kemudian saat ini dia masih tadi hari ini minus 1,25% dan masih berada di bawah area ini. Kalau bisa kita lihat, ini adalah area support minor ya, support minor di sini. Oke, di sini area support minornya, dimana sebelumnya ada resisten di sini, dan kemudian di sini juga sempat menjadi area support, dan kemudian dia retest di sini, dan kemudian di breakdown, dan kemudian ini menjadi area resistennya, di breakout lagi di sini dan di sini, dan di sini sempat di breakdown dan berulang kali menjadi area support. Oke, cuman ini lemah ya, bisa dibilang ini lemah. Kalau menurut saya ini lemah. Oke, jadi menurut saya ini nggak usah aja dijadikan area support karena juga udah terlalu dekat dengan area resistennya. Oke, jadi kita bisa tunggu aja untuk saham nikel ini, kita bisa tunggu jemput dia di area sini, catalyst satu tick aja di bawah area ini, dengan harapan kita resisten sampai di sini, resisten sebelumnya. Oke, kita lihat dari MA-nya. MA 200-nya belum muncul ya, MA 200-nya belum muncul karena saham ini masih tergolong baru ya. Jadi untuk saat ini dia sudah sebenarnya sudah bagus ya, dimana dia sudah nge-breakout garis MA 50-nya dan candle-candle sudah bergerak kuat di atas garis MA 50-nya. Dan di sini juga kalau dia ternyata turun dan masih terpental di atas garis MA 50-nya, masih indikasinya masih bagus ya. Oke, jadi kita bisa ambil ketika dia menyentuh area MA 50 atau menyentuh area ini dengan titik cut loss kita satu tick aja di bawah area ini. Atau di sini juga sudah kelebaran sebenarnya, tapi satu tick aja di bawah area ini, dengan harapan kita dia bisa sampai ke harga 85 ya. Jadi persentasenya sekitar 18,06%. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah 5 saham yang hari ini mengalami koreksi. Ada beberapa saham yang koreksinya masih berada di area support, ada beberapa saham yang koreksinya itu reject dari area resisten. Dan ada juga beberapa yang ternyata breakdown dari area supportnya. Oke, jadi seperti itu. Tadi sebelumnya sudah 5 saham yang mengalami kenaikan hari ini, dan 5 saham yang selanjutnya 5 saham yang mengalami koreksi hari ini. Oke, jadi sekian aja dari saya. Semoga analisis ini bermanfaat, dan jangan lupa yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, jadi yang selanjutnya, jadi untuk kalian yang belum bergabung di grup WhatsApp kami bisa gabung ya. Channelnya, linknya ada di deskripsi di bawah ya, kalian cari aja. Kita bisa diskusi bareng-bareng mencari sentimen-sentimen saham apa yang akan bergerak naik di hari itu. Oke, dan jangan lupa like dan komen di bawah, terserah apa aja untuk membantu saya membangun perkembangan channel ini. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.